Ya, kita kembali lagi, ya, ketemu lagi dengan saya, ya, dengan bahasan materi fisika tentang fluida. Itu tentang pokok materinya adalah hukum utama statika. Akan saya kasih dua contoh soal. Nanti Anda akan bisa menjawab apa yang menjadi tugas Anda pada hari ini. Kamu lihat di papan tulis, ya. Dekat mas. Ada dua, ini ada soal nomor 1, kemudian ini soal nomor 2. Ini semuanya adalah aplikasi dari hukum utama statika. Mari kita untuk yang nomor 1, ini suatu bejana berbentuk seperti ini, ya. Berisi air setinggi 1 meter. Kemudian ada titik A, letaknya di sini. Nah, dinding ini tingginya 3,5 meter. Maaf, 0,3 meter. Berapakah tekanan di titik A? Nah, kita lihat bahwa titik A itu mempunyai kedalaman bukan 0,3 meter, tetapi punya kedalaman berapa nih? 1 meter. Karena apa? Karena H itu diukur dari titik itu sampai ke permukaannya. Jadi untuk mencari tekanan di titik A, kita gunakan rumus rho air, karena ini cairnya berupa air, kemudian kali G kali H. Berapa rho airnya? 1000 dalam satuan kilogram per meter kubik. Tapi kalau dalam satuan gram per cm kubik nanti menjadi 1, ya. Ini kali 10, ini kali 1, ya. Jadi semuanya adalah 10.000 New atau Pascal, ya. Pascal atau 10 pangkat 1, 2, 3, 4 pangkat 4, ya. Satuannya Newton per meter persegi. Ini nanti kalau kamu akan ada ulangan sederhana, kamu harus tahu bahwa penghitungan titik itu diukur dari titik itu ke permukaannya. Oke, sekarang yang nomor 2. Ini aplikasinya pada pipa U. Ini mula-mula ini ada sejarahnya, ya, soalnya. Ini soal langsung, saya kerjakan soal langsung. Mula-mula pipa U itu pipa U itu berisi air raksa. Air raksa. Di mestinya kan seimbang, ya. Seimbang mestinya. Kemudian dituangkan air sehingga yang kaki sebelah kiri ini akan terdesak dia naik ke atas. Nah, perbedaan antara tinggi, ya, tinggi di kaki kanan dan kaki kiri dari raksa 2,5 cm setelah didesak oleh air, ya. Itu nanti kamu mencari berapakah tinggi air yang dituangkan, atau ini sini H1, ya, hingga menyebabkan perbedaan tinggi air raksa di kedua kaki adalah 2,5 cm. Nah, untuk rho raksa ini sudah dalam literatur besarnya adalah 13,6 gram per cm kubik. Nah, kemudian rho air 1 gram per cm kubik, ini dalam satuan CGS. Nah, sekarang berapakah nilai H1? Berapakah tinggi air yang dituangkan? Menurut hukum utama hidrostika, kita tarik aja. Ini kita tarik, ya. Kita tarik. Di sini dikasih titik 1, di sini ditaruh titik 2. Nah, antar titik 1 titik 2 adalah segaris, ya. Segaris dan berada pada cair yang sama, yaitu raksa. Ini raksa ini. Kita batasi ini raksa. Berarti di sini P1 sama dengan P2. Tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik
P2 menurut hukum utama hidrostatika. Nah, P1 apa rumusnya? Rho-nya rho air ya. G H1. Nah, kemudian yang P2 rho raksa ini ya. Raksa kali G kali H2. Kali H2 nih. Kita hilangkan aja ini. Nah, begini G-nya hilang. Ini 1, ini H1. Nah, di sini 13,6 dikalikan dengan 2,5 cm. Jadi hasilnya adalah 13 kali 13,6 kali 2,5 berapa ya? Ini dihitung sendiri. Nah, oke, seperti ini. Jadi nanti dalam kita mencari aplikasi ya, hukum utama hidrostatika itu seperti ini. Gampang ya. Jadi kita ini ada soal yang tadi saya sampaikan ya pada kamu sekalian ya. Mari kita break lagi. Ya, setelah kita ya, mempelajari tentang soal, saya mengharapkan nanti Anda bisa mencari soal-soal selain soal yang saya sampaikan pada kamu sekalian. Sekali lagi, belajar daring itu tidak hanya mengerjakan soal dari Bapak Ibu guru. Jadi sesuai yang aktif ya, walaupun kamu belajar di rumah, tetap kita harus aktif mencari sumber-sumber ya, sumber-sumber belajar itu ya, baik itu dari internet ya, dari sumber buku, dari LKS, mungkin sumbernya dari bimbingan ya, bimbingan belajar ya. Nah, silahkan Anda bebas memilih. Yang penting walaupun kamu belajar secara daring ya, jadi tetap Anda harus aktif ya di dalam mempelajari apa-apa yang ada dalam pelajaran di kelas 11 Pak. Ya, tidak hanya fisika yang kamu pelajari, semua pelajaran itu harus kamu pelajari dengan baik. Sekali lagi saya menyampaikan ya, himbauan pada kamu sekalian ya, untuk saat-saat waktu-waktu jam pelajaran ya, jadi jangan sampai kamu dolan ya. Kamu pada saat ini kamu sekolah ya, sekolah cuma bedanya kamu itu sekolahnya tempatnya di rumah, tidak di sekolah ya, karena ini adalah program pemerintah. Karena di sini kita masih di era pandemi ya, masih masa pandemi COVID-19, maka tetap kamu mentaati protokol yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kamu keluar, jangan lupa memakai masker. Walaupun Pak Guru saat ini nggak pakai masker, kalau nanti pakai masker nggak akan jelas suaranya. Jadi tetap kita mentaati tentang aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena apa? Kita menjaga imun, yang menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan tetap kamu belajar di rumah, jam belajar kamu tiap hari Senin sampai dengan Jumat itu jam 1 sampai dengan jam 7 sampai dengan jam 13 siang. Ya, lagi jam 7 sampai jam 1 siang kamu tetap belajar di rumah, tidak boleh keluar karena dalam suasana belajar daring, pembelajaran jarak jauh. Dan saya himbaukan lagi untuk semua kelas 11 MIPA 3, MIPA 4, jangan lupa presensi tiap ada jam pelajaran saya, jam pelajaran fisika. Presensi ya, diisi. Ya. Tadi saya lihat tuh masih kosong tuh. Nah, nanti ini akan mengaruhi nilai dari rapot di akhir semester. Ya. Sekali lagi presensi. Kalau Anda keluar berpergian dengan keluarga
ada pelajaran fisika, tetap kamu presensi aja. Presensi, kemudian kalau ada tugas ya dikerjakan pada malam hari. Tugasnya akan saya buat sampai jam 9 atau jam 12 malam. Ya, biar kamu nanti bisa membagi waktu dengan pelajaran yang lain, tidak hanya fisika. Ya, oke ya, paham? Jadi kalau saya akan memberikan tugas, nanti akan saya batasi sampai malam, sampai jam 12 malam. Karena apa? Karena kamu harus membagi waktu ya. Karena yang dipelajari tidak hanya fisika, semuanya adalah perlu untuk mengerjakan tugas. Ya. Sekian, nanti kita lanjut ke berikutnya tentang hukum Pascal dan nanti hukum Archimedes yang terakhir. Ini ada 2 video nanti ya. Oke, salam sehat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.